Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Untuk saat ini kita pada pertemuan keempat, yaitu tentang Microsoft Word, Insert Picture, Insert Table, Insert Graphic, Insert Table of Content. Pertama, menformat dokumen. Bekerja dengan grafik, menyisipkan shape. Shape dapat ditambahkan ke file atau menggabungkan beberapa shape untuk membuat gambar atau shape yang lebih kompleks. Shape termasuk garis geometris dasar, panah, persamaan, flowchart, bintang, spanduk, dan callout. Cara cepat untuk menambahkannya. Pertama, pada tab Insert di bagian Illustration Group, klik Shape. Sebuah drop-down menu akan muncul. Klik shape yang Anda inginkan. Kita langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita insert. Kita pilih shape. Ada drop down ke bawah. Kita bisa tinggal pilih. Untuk shape, untuk pilihan shape-nya banyak sekali. Kita bisa coba ini. Terus lagi kita pilih lagi. Misalkan membuat bintang. Dan banyak lagi, tinggal klik ditarik ke Word, bisa gini. Kalau kita misalkan untuk merubah warnanya, kita tinggal pilih nih. Untuk merubah shape outline-nya, kita rubah warnanya menjadi hitam misalkan. Kita misalkan untuk shape efeknya, kita mau membuat shadow border atau apa, bisa. Kita buat refleksi juga bisa untuk bayang-bayangnya. Kita bisa semua, bisa. Lah, ini sudah. Terus coba kita ke bawah, kita lanjutkan menyisipkan tag ke shape. Yang harus dilakukan adalah klik pada bagian dalam shape dan mulai mengetik. Catatan, tag yang ditambahkan menjadi bagian dari shape. Jika memutar atau membalik shape, tag berputar atau membalik juga. Kita coba. Setelah menyisipkan shape, tab baru bernama Drawing Tool Format akan muncul setiap klik Anda mengklik pada shape. Pertama, kita klik shape baru yang ingin Anda terapkan. Arahkan ke tab Drawing Tool Format pada Sheet Style Group. Klik Style. Tab Drawing Tool Format juga memungkinkan untuk mengubah shape, file, garis, efek, dan pilih bagaimana tag dalam dokumen sudah membungkus shape. Untuk menghapus shape, jika Anda memutuskan tidak lagi menginginkan shape dalam dokumen Anda, klik pada bagian shape, kemudian tekan Del. Ini yang tadi kita pilihannya, shape-nya mau dirubah, ini levelnya misalnya mau dirubah kayak gini, mau dirubah online shape-nya, shape fill itu untuk warna dalamnya. Terus kalau untuk shape outline, untuk garisnya misalnya mau dirubah warnanya, bisa juga. Dan kita kalau sudah tidak memakai shape itu, kita mau menghapusnya, kita klik shape-nya, kita del. Atau yang ini juga sama, kita del. Terus kalau misalkan kita tulis, kita kasih tulisan, kita misalkan tulisannya kasih warna hitam, kita balik shape-nya. Cara membaliknya ini diputar, tulisan juga akan terbalik juga. Kita lanjut lagi. Menyisipkan text box seperti tadi yang sudah kita praktekkan. Sebuah text box adalah objek yang memungkinkan untuk mengetik teks dimanapun. Pada tab Insert di bagian Text Group, klik text box dan sebuah drop down menu akan muncul. Klik pada template text box atau klik draw text box di bagian bawah menu drop down untuk menggambar text box. Jika memilih untuk menggambar text box, perlu untuk mengklik di dalam dokumen, kemudian drag
drag untuk menggambar ukuran textbox yang Anda inginkan. Untuk menambahkan tag ke textbox, klik di dalam textbox dan kemudian klik atau sisipkan tag. Untuk memformat teks pada textbox, pilih tag, kemudian gunakan opsi format pada font group pada tab home. Untuk posisi textbox, klik textbox. Ketika pointer berubah menjadi tanda seperti ini, klik geser textbox ke lokasi. Catatan, jika memiliki masalah pencetakan textbox, pastikan bahwa gambar-gambar cetak yang dibuat dalam Word checkbox dipilih. Untuk melakukan ini, klik tabel file, klik option, klik display, dan kemudian di bawah pilihan pencetakan, pilih Word checkbox pada mencetak gambar. Mari kita coba menyisipkan textbox. Pertama, pada tab insert, pilih text group. Tag insert, pilih text group. Ini textbox. Kita misalkan mau ngasih tulisan di sini. Ini contohnya. Misalkan kita mau menghilangkan backgroundnya atau outline-nya. Ini kita pilih yang ini, shape outline. Kita pilih warna putih. Lanjut ya. Untuk merubah fontnya bisa kita klik ini font, ini dipilih. Untuk fontnya Times New Roman atau apa nanti berubah. Kita blok dulu, misalkan Algerian, kita itu berubah. Untuk merubah fontnya, untuk merubah posisi textboxnya, kita klik dulu textbox sampai keluar tanda seperti ini, baru bisa. Bentar, kita klik textboxnya sampai keluar tanda seperti ini, bisa kita rubah tempatnya. Kita lanjutkan lagi. Untuk menghapus textbox, cukup mengklik border textbox yang ingin dihapus, kemudian tekan Del. Pastikan pointer tidak berada di dalam textbox, melainkan pada border textbox. Jika pointer tidak pada border, menekan delete akan menghapus tag di dalam textbox dan bukan textboxnya. Kita coba lagi. Kita praktekkan. Kalau pointernya ada di dalamnya, maka yang terhapus adalah teksnya, bukan textboxnya. Kalau mau merubah textboxnya, kita klik seperti gambar ini dan pointer tidak ada, baru kita del. Itu untuk cara untuk menghapus textbox di dalam Microsoft Word. Kita lanjutkan. WordArt dapat digunakan untuk menambahkan efek teks khusus ke dokumen. Sebagai contoh, dapat meregang judul, teks miring, membuat teks sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan, atau menerapkan gradient fill. Mari kita langsung praktekkan. Pertama, tab insert. Kita hapus dulu semuanya. Insert. Kita pilih WordArt. Ini kita sesuaikan aja formatnya. Setelah itu drop down menu WordArt, enter your tag. Berarti kita ketik aja saya atau manajemen 2. Ini kalau misalkan untuk merubah warna bisa kita lakukan dengan text fill. Merubah teks lainnya kita pakai ini. Untuk efeknya bisa dibuat rotasi atau transformasi seperti kayak gini.
kita buat ini dulu seperti ini contohnya. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya menyisipkan picture atau clip art. Picture and clip art dapat dimasukkan atau disalin ke dalam dokumen dari berbagai sumber, termasuk download dari situs web penyedia clip art, disalin dari halaman web, atau dimasukkan dari folder di mana Anda menyimpan gambar. Ini gambarnya. Langkah-langkahnya kita praktekkan aja langsung. Pertama, tab insert. Kita tab insert. Setelah itu kita cari clip art. Maka akan muncul clip art tab text panel di clip art di sebelah kanan. Kita bisa pilih illustration, foto. Misalkan kita pilih pesawat. Oh, tidak ada. Ini karena di tabel clip art kita belum ada, atau kita harus online dulu untuk mendapatkan ini, atau dengan cara picture. Kita lanjut aja. Untuk cara ini kita harus online dulu. Jadi kalau setelah online maka akan keluar tadi gambar yang diinginkan. Karena ini saya belum online kan, jadi belum keluar tadi untuk gambar-gambar clip artnya. Kita lanjut aja. Untuk menyisipkan gambar yang disimpan di komputer, masukkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, klik di mana ingin memasukkan gambar dokumen. Pada tab insert di bagian illustration. Berarti ini insert picture. Kita cari aja gambar di sini. Cari gambar. Contoh dokumen, double klik gambar yang ingin dimasukkan. Sudah ya. Kita lanjut. Mengubah ukuran grafis atau cropping sebuah gambar. Cropping mengurangi ukuran gambar dengan menghapus tepi vertikal atau horizontal. Cropping sering digunakan untuk menyembunyikan atau memangkas bagian dari gambar, baik untuk penekanan atau untuk menghapus bagian yang tidak diinginkan. Ini adalah langkah-langkah cropping. Baik, kita uji coba langsung. Klik gambar yang ingin di crop. Gambarnya kita klik. Setelah itu arahkan picture tool format. Picture tool format ini tampilannya seperti ini. Setelah itu garis putih kita klik crop. Kemudian garis putus-putus hitam akan muncul di sekitar gambar. Kemudian geser bagian tengah cropping handle ke arah dalam. Nah, ini kita geser ke arah dalam. Misalnya kayak ini. Nah, ini yang mau dipotong. Ketika drag cropping handle akan terlihat area grafis yang ingin dihapus. Ya, ini area grafis yang ingin dihapus adalah yang ini warna-warna abu-abu atau ya hitam ini. Menjadi abu-abu. Setelah mengcrop segala sesuatu yang diinginkan, klik di luar dari grafik untuk daerah abu-abu yang ingin dihapus untuk menghilang. Kita klik bagian luar, maka daerah yang abu-abu ini akan hilang. Ini. Nah, untuk mengembalikan bisa kita klik undo ini, atau misalkan ada kurang gimana bisa klik undo ini. Kalau kita ingin menyesuaikan pada tempat yang akan kita masukkan insert ini, kita bisa mengubah ukuran
Width-nya bisa, width itu ukuran lebarnya, height-nya itu untuk tingginya, misalnya dibuat 3. Ini kita lanjut, uncrop gambar tadi kita bisa pilih uncrop tadi atau undo, pilih uncrop ini, atau di undo bisa, di undo ini bisa. Terus kita lanjut membuat kolom. Oh ya, saya akan menambah selain yang ada di PowerPoint ya. Ini tadi bisa, kalau misalkan kita ingin memindah gambar ini. Gambar ini tidak akan bisa dipindah kalau kita belum mengklik. Kita klik kanan, wrap tag, kita pilih yang behind tag. Behind tag itu artinya adalah di bawah tulisan. Kita uji coba aja. Nanti logo ini akan berada di bawah tulisan. Kita coba lagi, atau di format ini juga ada. Ini wrap tag. Ini bisa Pak di sini. Ini top button berarti berada di atas teks atau di samping tag bisa. Ini menyesuaikan, ini di front, di antara, di atasnya tag bisa. Ini untuk merubah ukuran tag, semuanya bisa. Bisa diuji coba sendiri. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kita lanjut saja. Ini ya, sampai membuat kolom. Membuat kolom pada Microsoft Word. Kolom dapat digunakan dalam dokumen-dokumen seperti brosur, buletin, atau untuk menghemat ruang. Tambahkan kolom sebelum masukkan teks. Ini kita misalkan ini sudah selesai ya. Ini untuk membuat kolom. Membuat kolom, kita ini langkah-langkahnya. Buka tab Pack Layout, tab Pack Layout, kita pilih kolom. Ini biasanya untuk membuat kayak semacam tulisan koran atau apa. Nah, ini akan menjadi dua, satu lembar bisa menjadi dua kolom kayak gini. Ini bisa dibuat 2 kolom, 3 kolom, terserah, atau yang kiri lebih kecil atau yang kiri. Ini biasanya untuk tampilan, untuk membuat sebuah koran atau tulisan koran atau majalah kayak gini. Kalau ingin mengembalikan, kita pilih one, itu bisa. Kita lanjut. Ini ada untuk membuat tabel. Bentar ya. Sekarang berarti membuat tabel. Ada beberapa cara untuk membuat tabel di Word. Pertama, menggunakan template, yaitu pada insert tab, tabel, group, klik tabel, arahkan ke quick table, dan kemudian klik template yang diinginkan. Ganti pada template. Kita coba aja. Ini saya hapus. Klik insert tabel, quick tabel. Ini ada. Ini yang formatnya kayak gini. Ini yang sesuai. Ini formatnya template. Iya, sesuai template. Ini tabelnya. Ini yang ada di template di Word.
Yang kedua, menggunakan menu tabel. Pada insert tab, tabel group, klik tabel. Di bagian insert tabel, geser mouse untuk memilih jumlah baris. Ini dengan menggunakan format template. Kalau kita menggunakan tabel, kita ingin berkreasi sendiri membuat tabel, bisa kita gunakan ini untuk menambah kolom. Bisa kolom 1, 2, 3. Terus ini yang row-nya. Kita misalkan row-nya butuh 3, kita 3. Ini. Kalau misalkan kita ingin menambah menambah kolom, kita blok aja yang mau ditambah. Terus keluar tanda seperti panah hitam ini, kita klik kanan, insert. Terserah mau yang ditambah kiri kolom atau kanan kolom bisa. Ini yang kanan. Bisa. Sama juga dengan untuk menambah row. Row kita klik insert. Ini yang insert di atasnya. Ini kalau row di bawahnya juga sama. Atau kita pakai tab. Ini untuk row. Kalau ingin menghapus row, kita bisa di blok, terus kita pilih delete row. Sama saja untuk menghapus di kolom juga kita blok, keluar tanda panah hitam ke bawah itu, kita delete kolom. Kita lanjut. Ini juga ada dengan cara menggunakan perintah insert tabel. Pada insert tabel, tabel group, klik tabel dan kemudian klik insert tabel untuk memunculkan kotak dialog. Di bagian tabel size, memasukkan jumlah baris dan kolom. Di bagian auto fit behavior, buat pilihan untuk menyesuaikan ukuran tabel. Kita coba aja, kita pada insert tab, insert tabel. Ini kita misalkan kolomnya, ingat kolom itu adalah yang sejajar. Kalau row itu yang ke bawah. Kita menyesuaikan aja 3, misalkan kolomnya 3, yang row-nya 3 juga. Flag-nya dibuat auto atau gimana terserah, monggo. Ya, ini jadinya. Ini adalah 3 cara untuk membuat tabel di Microsoft Word. Kita lanjut. Menggambar tabel. Pada insert tab, tabel group, klik tabel dan kemudian klik draw tabel. Pointer akan berubah menjadi pensil. Buat kotak persegi, kemudian buat garis kolom dan garis di dalamnya. Untuk menghapus garis, pada tabel tool, desain tab, draw, border, group, klik erase. Klik garis yang ingin dihapus. Kita coba. Klik tabel, terus kemudian draw tabel. Ini draw tabelnya. Ini misalkan membuat tabelnya kayak gini. Nah, ini misalkan warna, kita coba. Nah, ini keluarnya kayak gini contohnya. Kalau kita ingin menghapus, kita hapus pakai ini, dihapus, ini dihapus. Kita lanjut. Kita membuat tabel dari Microsoft Excel. Kita bisa membuat tabel dengan mengembed atau menggabungkan Microsoft Excel ke dalam dokumen Microsoft Word. Dengan cara ini, maka tabel yang kita hasilkan akan memiliki kemampuan layaknya Microsoft Excel. Caranya, kita langsung coba. Tab insert group tabel, pilih tabel. Pada menu yang muncul, pilih Excel spreadsheet. Kita coba. Kita membuat tabel yang ini, kita hapus dulu ya. Kita insert tabel Excel spreadsheet.
Ini tampilannya seperti Excel juga. Kita juga bisa memasukkan rumus-rumus di dalam tabel itu. Kita lanjut. Misalkan maka akan muncul worksheet Microsoft Excel dalam Microsoft Word. Kita memasukkan data tabel secara manual atau dengan mengcopy dari dokumen Microsoft Excel. Mari kita coba. Kita coba aja no name, nomor, name, GTY, wanty, price, total. Ini 1, 2, 3. Terus mouse, keyboard, speaker. Mouse, keyboard, speaker. Dan kuantinya 15, 5, 10. 15, 5, 10. Harganya 25.000, 100.000. 25.000, 100.000, 200.000. 200. Ini kita pakai koma. Ini seperti Excel juga, tampilannya seperti Excel. 375, 500, 2 juta. Persis seperti Excel. Kita buat rumusnya total. Rumusnya juga sama seperti Excel. Atau ini kita pakai rumus saja. Sama kan hasilnya. Ini seperti Excel. Kita klik luar, maka jadinya akan seperti ini. Kalau misalnya kita ingin mengedit isinya, kita double klik, bisa langsung masuk. Kita lanjut. Ini kalau sudah selesai hasilnya tadi seperti tadi. Atau kalau mau edit objeknya, kita klik kanan, worksheet objek ini bisa edit, bisa. Atau di double klik bisa, di double klik ini bisa. Sementara untuk pertemuan hari ini, pertemuan 4 cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di pertemuan ini, dan nanti juga bisa langsung dipraktekkan di sini atau di rumah bagi yang online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.